Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Lubis TV. Seperti biasa, channel ini akan menceritakan sinopsis sinetron kesayangan kalian, yaitu Buku Harian Seorang Istri setiap harinya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan sinopsis terbaru lainnya dari channel ini. Langsung saja ya guys, dilanjut dari episode sebelumnya. Ketika Dewa dan Nana sedang berada di ranjang, namun lagi-lagi kita kecewa guys, karena adegan yang kita tunggu-tunggu ternyata gagal total. Dewa hanya meminta Nana untuk tidur di tempat tidur agar Nana tidak bermimpi buruk lagi. Kemudian Dewa mengatakan kalau dia pun akan tidur di tempat tidur. Dan ternyata diam-diam Dewa memperhatikan Nana dan mengatakan jika Dewa bertemu Nana sebelum Alia mungkin tidak akan serumit itu. Keesokan harinya, Lula mengatakan kepada Nana kalau bahan-bahan di dapur sudah habis. Dan Lula mengatakan supaya mereka pergi ke pasar diantar oleh Pasya. Namun Nana menolak karena tidak ingin Dewa marah. Tiba-tiba Nenek Ratu datang dan mengatakan supaya mereka diantar oleh Pasya. Namun Nana menolak dengan halus karena dia ingin menaiki bajai. Mereka pun pamit dan setelah tiba di gerbang depan jalan, mereka pun menaiki bajai. Namun ternyata beberapa penjahat sudah mengintainya dan menelpon bosnya lalu pergi mengikuti mereka. Dan ternyata bosnya itu adalah si Alia wanita ular. Alia membayar orang-orang itu untuk mencelakai Nana karena Alia ingin segera menikah dengan Dewa dan menguasai keluarga Buana. Nana dan Lula pun sudah sampai di pasar dan penjahat-penjahat itu sudah bersiaga. Kemudian pria itu menyuruh 3 orang preman untuk menjebak Nana. Saat itu Nana dan Lula sedang memilih sayuran. Dan ketiga penjahat itu bersiasat untuk menjebak Nana dengan cara mencopetnya. Namun ketika itu terjadi, Lula pun menghajar mereka sampai terjatuh. Preman itu pun kesal dan terjadilah baku hantam antara Lula dan ketiga preman tersebut. Ternyata Lula jago bela diri loh guys, hingga membuat preman-preman itu terkapar. Lula dan Nana pun lari, tapi preman itu terus mengejarnya dan berhasil mencegatnya. Terjadilah baku hantam lagi antara satu perempuan dengan 3 pria. Cemen amat sih itu preman. Lagi-lagi Lula pun berhasil menghajar mereka sampai KO. Lala dan Nana pun terus berlari, namun ternyata dia dikepung oleh beberapa penjahat yang mengendarai motor. Pasya merasakan firasat yang buruk tentang Nana dan Lula yang sedang berada di pasar. Kemudian wanita ular datang ke rumah keluarga Buana. Lalu Pasya mengatakan kepada Alia mengapa Alia beraninya datang ke rumah Buana. Lalu si wanita ular menjawab bahwa dia akan segera menjadi menantu keluarga Buana. Pasya hanya terdiam melihat tingkah laku si wanita ular yang sangat kepedean. Lalu si Alia menghampiri Nenek Ratu dan mengatakan kalau dia membawakan makanan. Namun Nenek Ratu mengomelinya. Tahu kan mulutnya Nenek Ratu?
pedesnya kayak cocote tonggo. Dan Nenek Ratu mengatakan kepada Alia kalau urusan dapur adalah tanggung jawab Nana dan bukan Alia. Tiba-tiba dewa datang menghampiri mereka dan mengatakan mengapa Alia datang ke rumahnya. Alia mengatakan bahwa dia telah membawakan makanan untuk dewa. Dan ketika dia akan menyiapkannya, Nenek Ratu pun langsung menghentikannya dan mengomel-ngomel lagi. Panas-panas deh tuh kuping. Kemudian Livia dan Roni juga menghampiri mereka yang mulutnya sama pedesnya kayak cocote tonggo. Sementara itu Nana pun belum juga pulang. Sontak membuat Nenek Ratu khawatir dan menelponnya. Namun Nana tidak mengangkat teleponnya karena dia sedang berlari yang terus dikejar oleh penjahat. Kemudian Nenek Ratu pun menelpon Pasya untuk segera menemuinya. Dan Pasya pun datang. Dan Nenek Ratu menyuruh Pasya untuk segera menjemput Nana. Namun ketika Pasya akan berangkat, tiba-tiba Nana menelponnya. Semuanya pun terkejut dan panik. Akan tetapi, karena Pasya tidak menyebut ibu Nana, dewa pun sangat marah dan mengatakan bahwa Pasya tidak sopan. Di saat suasana sedang genting, si wanita ular Alia malah berharap Nana celaka dan mati. Kemudian dewa pun berlari dan menyusul Pasya. Bagaimana kelanjutannya? Maka dari itu tonton terus ya teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.